Jadi ceritanya ada orang di mall itu bikin video prank. Nah, dia itu deketin orang terus ngeplay audio-audio yang nyebelin atau gimana gitu, gua nggak ngerti. Terus ya tiba-tiba dor, is a prank, bro. Selamat datang lagi di Amerika, di mana second amendment itu rutin dijalankan, dan kali ini ceritanya sedikit berbeda. Jadi ceritanya ada konten kreator namanya Classified Gun, nama aslinya adalah Cook. Dia adalah seorang prankster yang konten-konten pranknya itu sangat-sangat generik, tidak kreatif dan membosankan. Tekniknya bener-bener ngikutin konten kreator prankster yang udah ada. Pokoknya di tempat umum ganggu orang, ngelakuin berbagai macam aktivitas yang pokoknya membuat orang menjadi merasa resah, merasa terancam, merasa apaan sih lu. Dan tentu saja taraf kesuksesan prankster di kasta bawah itu kalau nggak bikin orang marah, ditonjok, panggil polisi, dan yang paling atas adalah door. Dan kebetulan dia dapat yang door. Jadi ceritanya di mall dia itu bener-bener lagi ngerjain orang ngeplay audio-audio nggak jelas gitu ke seseorang. Dan kali ini korbannya itu adalah food delivery. Food delivery itu kayak ojol yang makanan gitu. Jadi beli makanannya di mall, dan si ojol ini tuh lagi mau nganterin makanannya keluar mall, dan tiba-tiba disamperin dia dan playin apa tahu nggak jelas. Dan orang ini tuh udah bilang, woi jangan ganggu gue, jangan ganggu gue, jangan ganggu gue, please, gue lagi kerja, dan segala macamnya. Tapi si Cook ini malah tetap ya biasalah, prankster bocil norak yang pengen haus akan atensi, perhatian, dan keviralan gitu. Tetap aja ngedeketin segala macam sampai akhirnya dor. Sebongkah peluru menembus perutnya dan menyentuh liver, dan dia terjatuh. Dan iya, polisi datang dan berusaha mengamankan kejadian. Sang penembak yang bernama Collie menyerahkan diri, dan si Cook masuk ke rumah sakit. Gue yakin lu pada pasti punya dilema moral nih yang kayak ya emang ini prankster nyebelin, berbahaya, ganggu, mepet-mepet, udah ngeharas, udah ngekacauin kerjaan orang, udah ganggu hari orang, kayaknya pantas didor gitu kan. Mungkin ada di pikiran kalian. Tapi di sisi lain kita juga orang-orang yang berpikir bahwa ini berlebihan, ngapain pakai ditembak, dorong aja, tendang aja, atau bacok aja pala, atau whatever. Jangan sama aja kayak kalau bacok pala, gak kemana-mana. Ya intinya itu adalah self defense yang berlebihan. Dan ya itulah yang terjadi di pengadilan, dimana ini ribet banget gitu. Banyak yang ngebelain bahwa itu adalah self defense, tapi ada juga yang gak setuju kalau self defense itu berlebihan. Tapi yang paling di luar logika, di luar akal sehat, itu si prankster alias si Cook tidak dinyatakan bersalah. Amerika. Gue bingung untuk ngejelasinnya, semoga gue nggak salah ngejelasinnya ya. Jadi menurut peradilan, si penembak ini, Pak Collie, ojol dari Amerika ini, itu dinyatakan tidak bersalah pada proses pasal pembelaan diri, oke? Paham ya? Tapi dia dinyatakan bersalah karena pembelaannya berlebihan dan dilakukan di tempat umum melawan orang yang tidak bersenjata. Intinya, si Collie dipenjara. Dan si Cook juga bisa jadi bersalah kalau nanti ternyata dibanding dia bisa terbukti bersalah. Tapi koreksi gue kalau gue salah, ini mungkin teman-teman yang ngerti hukum akan lebih bisa jelasin lebih oke nih, karena gue nggak terlalu paham step by stepnya, dan tiap state itu beda. Tapi intinya adalah ini peradilan masih berlanjut, tapi so far si penembak sudah dipenjara, dinyatakan bersalah. Si Cook, si prankster, bebas. Dan yang paling ngeselin ya, pada saat dia bebas dan dinyatakan juga tidak bersalah di pengadilan, dia ngapain? Dia tetap making fun of everything sebagai prankster yang kayak, gila gue prank banget orangnya bro. You know, the jury's the jury, and we totally respect how our law plays out. Oh, hell no, man. What the fuck? Oh ya, gue lupa bilang, dia selamat lah intinya dari penembakan. Yang dimana ini adalah rare case orang bisa selamat dari tembakan peluru ya di Amerika. Dan gue bukannya pengen orang-orang itu bersyukur, jadi lebih apa ya, lebih bertobat atau gimana gitu, itu urusan pribadi. Gue tuh di batas yang kayak, lu tuh kalau nggak bisa jadi orang baik tuh nggak apa-apa, asal jangan jadi brengsek, ngerti kan? Ya udahlah, lu nggak apa-apa lah, nggak jadi yang paling bermoral gitu, asalkan jangan ngerusak hidup orang, kayak gitulah. Dan si Cook ini, si prankster ini, setelah selamat ya, bukannya bersyukur, ya nggak apa-apa, gue nggak peduli dia bersyukur atau gimana, dia malah apa? Jualan merch dan bikin video lagi gitu, dan ngeprank lagi gitu, dan ngasih tahu gitu bahwa gila, gue keren banget bro, selamat dari penembakan, selamat dari peradilan. Nah, gue akan having fun lagi gitu di YouTube channel gue. Yo subscribe, yo. Fucking annoying man, fucking annoying, nyebelin banget. Kayak apa sih nyet, lu udah ngerusak hidup orang, lu ngerusak hari orang, ngerusak kerjaan orang. Gue nggak mau bilang di penjara gara-gara lu ya, but in a way lu ganggu hidup orang. That's it gitu. Gue nggak mau bilang bahwa si penembak ini hidupnya jadi rusak gara-gara dia 100% atau gimana. Tentu self defense yang berlebihan itu berbahaya dan perlu diadili. Tapi di sisi lain, ganggu orang yang lagi doing his job di public space, di tempat umum, demi konten, demi YouTube, ya harusnya kena
sesuatu nggak sih? I don't know. Komen di bawah menurut kalian bagaimana. Dan ya dia bikin konten-konten lagi dan ikut bikin prank-prank lagi. Sama masih video prank jelek gitu, ganggu-ganggu orang sampai orang merasa terganggu aja gitu. Dengan zero creativity, zero keunikan, zero originalitas, ganggu aja udah pokoknya. Dan yang lebih komedinya ya buat gue sebagai sosmed strat gitu, ngelihat kejadian ini dan bagaimana dia memanfaatkan ini untuk cloud dia, untuk traffic dia. Subscribernya tidak naik-naik, viewersnya juga masih segitu-segitu saja. Viewersnya pun paling mentok 100.000. Ya kalah gitu loh sama gue yang cuma duduk ngomongin anime gitu. Sedangkan lu mesti mempertaruhkan nyawa lu dan terancam masuk peradilan dan liver hilang gitu kan. Why? So of course buat gue ini adalah pengingat buat kita semua bahwa bahaya sekali second amendment, bahaya sekali orang-orang biasa dikasih firearm, bisa ditembakkan di keadaan yang gak sejelas ini gitu. Tapi bukan berarti gue membela prankster ya. Lu mesti bedain, dunia tuh gak hitam putih gitu. Gue belain orang untuk gak nembak orang asal-asalan bukan berarti gue mengiyakan si prankster ini untuk ganggu orang dan ganggu kerjaan orang. Mikir, salah, dua-duanya salah tapi dalam case yang berbeda. Bukan jadi dua-duanya salah terus damain aja. Enggak, yuk, kenapa sih lu berpikir kayak bocah gitu, aneh banget. Dan tentu saja jangan bikin video prank yang ganggu orang. Lu ngeprank diri lu sendiri gitu. Lu ngeprank tuh bersihin pantai gitu buat diri lu sendiri gitu. Atau lu ngeprank diri lu sendiri kalau setiap kalah main Apex lu push up 100 gitu. Kalau misalnya dalam sebulan gak platinum, follow, uninstall terus daftar gym gitu kan, itu baru konten. Gimana sih lu? Dan ya, itulah seputar internet untuk hari ini. Gue Eno Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and sound.